Selamat siang Ibu. Siang. Iya, terima kasih Ibu bisa hadir. Kebetulan saya sudah 2 hari ini bertemu dengan Pak Kepala Sekolah, bertemu juga dengan Wakakurikulum, dan hari ini saya memang meminta untuk bisa bertemu dengan salah seorang guru yang pembelajarannya selalu mengaitkan dengan IT atau menggunakan media IT, dan Ibu Wakakurikulum merekomendasikan Ibu gitu. Selama 2 hari saya sudah bicara tentang kurikulum, KOSP, kemudian juga model pembelajaran. Nah, sekarang ingin tahu dengan Ibu sebagai guru yang mana kalau guru itu yang langsung di lapangan terkait dengan kurikulum itu bukan teori lagi, tapi bagaimana prakteknya di lapangan. Ya begitu. Saya ingin tahu dulu di sini Ibu sudah secara penuh menggunakan kurikulum pembelajaran mendalam. Iya Pak, sudah menggunakan. Oh sudah, baik. Ibu sudah mengetahui tentang KOSP, sudah mulai di sini disusun atau dibuat? Sudah Pak, sudah mulai disusun. Sudah. Disosialisasikan. Oh sudah disosialisasikan. Baik. Terkait KOSP ya Bu ya, saya ingin tahu menurut sudut pandang Ibu, bagaimana tujuan pelajaran yang Ibu buat untuk mendukung visi sekolah di dalam KOSP ini. Menurut hemat saya ya Pak ya, salah satu misi yang ada di SMA Sarwarapan ini adalah menjadikan siswanya, muridnya prima begitu. Iya. Tentunya di biologi itu banyak pembelajaran yang mengharuskan anaknya untuk hidup sehat. Ya, salah satunya ada di materi sistem pencernaan. Ya. Itu mereka harus menanggulangi penyakit yang terkait dengan sistem pencernaan Bapak. Berarti boleh dibilang itu sudah selaras ya, Ya, Bapak. isi sekolah dengan tujuan pembelajaran yang Ibu pegang, kebetulan biologi kan, Iya. mengampu biologi. Iya. Baik. Terus Bu, bagaimana CP-nya? Bagaimana Ibu terjemahkan CP ke dalam tujuan pembelajaran itu? Kalau saya itu CP kan secara keseluruhan yang baik Iya. satu fase dan bisa dikatakan kompleks itu Iya, karena iya. tujuan utamanya. Nah, saya menerjemahkannya menjadi bagian-bagian yang kecil nih untuk TP itu. Iya. Yang lebih sederhananya untuk menuju ke tujuan itu seperti apa? Saya menyusun TP ini seperti itu. Oh, iya. Terus Bu, kaitannya dengan profil lulusan ya Bu, bagaimana pembelajaran yang Ibu ampu ini dalam pengembangan karakter dan kompetensi siswanya atau peserta didiknya? Saya misalkan lagi ya Pak, di pembelajaran sistem pencernaan misalkan itu pastinya siswa diharuskan atau dilatih setelah pembelajaran tersebut supaya dia memiliki karakter disiplin Bapak. Disiplinnya yaitu menjaga pola makan yang sehat agar terhindar dari gangguan penyakit, kemudian bertanggung jawabnya Bapak terhadap dirinya sendiri akibat dari akibat cara penanggulangannya dari penyakitnya. Kemudian mereka juga diharuskan berpikir kritis Bapak dan kreatif bagaimana cara menanggulangi masalah dari pencernaan dari sistem pencernaan. Bagaimana Bu dikaitkan dengan pembelajaran digital? Apakah Ibu sudah menggunakan platform digital atau gimana di pelajaran biologi? Kebetulan sudah Bapak, salah satunya saya menggunakan Kahoot atau Quizizz misalkan atau spreadsheet untuk melihat hasil praktikum secara real time gitu Bapak.
berarti ibu menggunakan juga media digital. Nah sekarang kita bicara tentang pembelajarannya ya Bu ya, model pembelajarannya. Dengan penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning ini, bagaimana kaitannya dengan yang tiga ini Bu? Ada meaningful, mindful, joyful ya. Saya ingin tahu bagaimana ibu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Berarti meaningful. Gimana? Materi apa, kemudian gimana? Ya Bapak, Pak, contoh materi yang sama ya Pak ya? Iya. Misalkan sistem pencernaan, ya berarti berikan studi kasus Bapak di APD itu. APD studi kasus mengenai suatu penyakit yang diderita oleh satu perempuan, misalkan anak mereka mengidentifikasi penyebabnya apa, kemudian cara menanggulanginya bagaimana, cara mengobatinya, gitu Bapak. Secara mereka anak-anak cuman sekarang kan makanannya terlebih dominannya ke pedas ya Pak ya. Jadi dari pembelajaran tersebut mereka bisa menerapkan ke kehidupan nyatanya. Ternyata dengan mengkonsumsi yang pedas-pedas bisa mengakibatkan beberapa penyakit begitu Bapak. Mindfulness yang ini apa ya? Yang refleksi. Iya, yang refleksinya. Untuk saya pribadi sih saya belum menuliskan secara digital ya Pak ya, maupun membuat jurnal refleksi itu belum. Tapi kalau secara ke anak-anak itu kadang-kala saya terapkan, kadang secara lisan, kadang juga pernah juga memberikan satu link Google Form Bapak. Google Form. Ya, refleksi pembelajaran secara ya, pada dasarnya ibu sudah memanfaatkan digital juga kalau sudah ke Google Form ya. Kemudian bagaimana pembelajaran itu dibuat menarik, joyfulness-nya. Kadang-kadang saya menaikkan satu video Bapak agar mereka lebih tertarik terhadap penjelasan satu materi itu Bapak. Video ini bisa kadang saya animasi begitu Bapak. Kadang juga saya menyajikan games dalam bentuk ya Kahoot, Quizizz ataupun games yang lain kayak teka-teki begitu Bapak. Bagaimana tanggapan siswa? Kalau secara games itu mereka selalu mengapresiasi ibu mau lagi gitu. Dalam pembelajaran itu kapan games lagi? Terus untuk handphone dimanfaatkan nggak? Ketika memang memanfaatkan handphone seperti ya Kahoot, Quizizz itu saya berikan kepada mereka. Tapi ketika menjelaskan materi itu handphonenya dikumpulkan Bapak. Kebetulan sekolah memfasilitasi adanya loker untuk menyimpan handphone. Tapi ketika gurunya mempersilahkan siswanya menggunakan handphone. Berarti apa yang dianjurkan oleh pemerintah provinsi ya Disdikprop sebenarnya di sini sudah berjalan ya, pembatasan penggunaan gadget ya. Baik. Bagaimana Bu dengan pembelajaran yang berbasis proyek gitu, berbasis proyek, apakah ada yang portofolio atau juga produk digital siswa, ada nggak? Kalau digital siswa pernah juga siswa membuat digital poster saja Bapak. Poster. Iya. Media yang digunakan? Canva. Media. Kadang juga saya menyuruh mereka untuk membuat video untuk menjelaskan suatu materi. Ada nggak siswa yang menggunakan aplikasi lain atau selain media Canva yang mungkin kita tidak menginstruksikan atau menyuruh, tapi memang kreativitas anak
atau anak memang menguasai itu? Sejauh ini belum ada Bapak yang menggunakan aplikasi yang lain. Berarti tanpa, tapi pada dasarnya siswa udah bisa. Sudah Bapak, sudah mulai menguasai sebagian besarnya Bapak. Terus Bu, terkait dengan supervisi, pastinya kan kalau supervisi ada persiapan untuk modulnya ya, atau kalau dulu istilahnya RPP. Itu modul itu Ibu sudah buat sebelumnya secara lengkap awal tahun pelajaran? Sudah Bapak. Sudah. Dan itu sudah menggunakan kurikulum dalam. Sudah Bapak, sudah menggunakan kurikulum dalam. Terus pelaksanaan supervisi sudah berjalan, Ibu pernah di supervisi? Belum pernah Bapak. Oh belum. Tapi untuk tahun ini, tahun pelajaran yang akan datang? Sepertinya akan Bapak, Oh. karena kepala sekolah sudah menyinggung nanti akan dibuatkan, ya kepala sekolah akan masuk ke kelas untuk mengobservasi di kelas. Baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengevaluasi pembelajaran ya? Apakah Ibu punya jurnal mengajar? Jurnal dalam artian sederhana lah, agenda. Kalau secara agenda sudah punya, Iya. tapi secara keseluruhan Bapak, tidak secara individual. Misalkan evaluasinya murid A seperti ini, itu belum. Kalau assessment, dilakukan assessment untuk evaluasi anak. Asesmen dilakukan, tapi dalam bentuk soal. Nah soalnya Bu, lots, hots. Kebanyakannya lots sih Pak, belum hots. Tapi hots aja ada. Ada Bapak. Bisa disebutkan prosentasenya yang hots? Kurang lebih 30%. 30% itu masih oke. Karena kan rata-rata bukan maksimal ya, tapi paling tinggi biasanya hanya di 40%. Berarti 30% sudah bagus. Atau kalau bisa ya bertahap aja. Jadi kasih pengenalan dulu, satu dua soal, kemudian soal yang hots. Iya Pak, karena menyesuaikan sesuai. Iya. Kemudian kalau evaluasi juga ada portofolionya Bu, artinya anak tidak sebatas mengerjakan soal, mungkin ada hal-hal yang tugas yang perlu dikumpulkan. Ada Pak. Ada. Tugas itu selalu dikumpulkan karena menurut saya untuk apresiasi mereka sudah melakukan. Bentuknya apakah fisik atau digital? Fisik ya Pak. Fisik. Yang Google Form itu kok Oh iya. Kadang-kadang juga pakai Google Form. bisa kan ya? Yang Google Form bisa. Bisa, tapi kebanyakan memang secara fisik. Terus Ibu hasil dari tugas, soal dan sebagainya itu kan nanti ada nilai. Ibu suka analisis. Menganalisanya sekedar ya ini nilainya besar atau sih Bapak, berusaha menjawab mengapa siswa ini nilainya kecil. Itu kan analisis itu untuk mengetahui ketercapaian juga apa yang materi kita yang sudah sampai. Belum sejauh itu analisisnya. Belum. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya dia bisa membuat analisis capaian belajar. Ya, analisis capaian belajar. Nanti produknya ya laporan analisis. Sehingga nanti kita tahu mana materi yang memang sudah dikuasai oleh anak, mana yang belum. Terus kalau dari hasil assessment kan ini bisa lihat, oh ternyata si A ini masih belum paham, belum menguasai di materi ini. Si B
tapi bisa terpetakan kemampuan siswa. Karena kan kita suka nggak suka, memang seharusnya kita memperlakukan siswa itu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Begitu Bu. Dengan tadi obrolan itu saya sudah dapat gambaran bagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan, yang pada dasarnya bahwa ini pelajaran biologi tapi sudah memanfaatkan media digital. Ya. Jadi tidak identik digital itu pasti ketemu pelajaran TIK kan, enggak ya. Ternyata biologi pun bisa seperti itu. Ya. Saya kira cukup. Ibu terima kasih untuk kesempatannya, untuk waktunya. Sekali lagi terima kasih, saya sudah mendapatkan gambaran. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu.